Akhirnya terjawab, kenapa nyeri sendi lutut, bunyi dan kaku itu susah banget diatasin. Bahkan untuk beberapa orang yang saya temui, itu sudah berobat kemana-mana, sudah habis puluhan juta, belasan juta, kok belum ada perubahan yang membuat dia bisa aktivitas lagi. Ada satu hal kesalahan yang ternyata masih dilakukan, yaitu adalah dari awal tidak dilakukan pengecekan. Aneh dong, aneh ya, karena nggak tahu masalahnya apa, tiba-tiba minum obat. Terus tanya, kok masih gini-gini aja? Ya iya, karena kita nggak tahu masalahnya seperti apa sebenarnya. Dan ini juga di awal sempat ya, saya itu agak terlena. Tapi akhirnya diingetin ya sama ayah saya, dan kebetulan waktu itu ada salah satu temennya juga di rumah sakit itu untuk dilakukan pengecekan. Dilakukan pengecekan awalnya nih, setelah kecelakaan itu awalnya cuma saya pikir mungkin hanya patah tulang saja. Tapi ternyata setelah hasil ini keluar, saya ngerti ternyata bukan hanya patah tulang saja. Patah tulangnya dua, tulang kering dan juga tulang betis. Ada benturan di persendian lutut, terus ada juga dislokasi di pergelangan kaki, dan ada cedera saraf. Jadi ternyata lebih banyak masalahnya dari yang awalnya saya pikir gitu ya. Dan akhirnya dari situ setelah saya tahu masalahnya di mana, teridentifikasi, akhirnya dokter kasih opsi pilihan. Ini mau gimana nih? Mau operasi. Kalau dokter menyarankannya untuk operasi. Tapi kalau keluarga mau ke dukun kah atau kemana gitu. Nah, setelah saya tahu masalahnya, akhirnya saya memutuskan untuk tidak ke dukun dan juga tidak operasi. Saya memutuskan untuk perawatan mandiri di rumah. Walaupun patah ya, patah juga tulangnya. Akhirnya saya perawatan mandiri di rumah, saya menerapkan 3 metode. Yang pertama, saya jaga pola makan. Yang kedua, saya jaga pola aktivitas. Dan yang nomor 3, saya konsumsi nutrisi tambahan. Walaupun tanpa ke dukun, tanpa operasi juga, bersyukurnya bulan ketiga saya bisa belajar jalan, bulan keempat masuk bulan kelima saya bisa kerja, bisa olahraga, bisa aktivitas lagi setelah menerapkan 3 metode itu. Oh ya, ada 3 nutrisi tambahan juga yang saya konsumsi. Yang pertama kalsium, yang kedua pelumas sendi, yang ketiga ada nutrisi untuk saraf. Dan bersyukur seperti yang saya bilang tadi, teman-teman bisa lihat sendiri ya perubahannya seperti apa, asalkan tepat penanganannya. Kalau saat ini masih berjuang teman-teman dengan kondisi seperti ini, saran saya sesegera mungkin diatasin, karena kalau berlarut-larut bisa semakin parah dan biaya berobat bisa semakin besar. Kalau ada yang ngalamin hal yang sama, ceritakan aja di kolom komentar. Mudah-mudahan kita bisa berbagi solusi dan teman-teman bisa menemukan segera kualitas hidupnya kembali.